Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore, Ibu. Ya, alhamdulillahirabbil kita dipertemukan lagi di waktu yang berbeda ya, di hari yang sama, pagi dan sore ya. Untuk sore hari ini mata kuliahnya adalah mikrobiologi. Seperti yang sudah saya infokan ya, bahwasanya untuk sesi Zoom itu kita akan lebih banyak ke sesi tanya jawab dan mereview kembali ya dari materi yang sudah saya sampaikan secara video, dan itu saya tidak bosan-bosan berharap ya bahwasanya materi itu sudah disimak oleh seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah mikrobiologi, karena dalam hal ini akan mempermudah mahasiswa tentunya ya, sebelum kita bisa sama-sama mereview materi yang akan ditanya jawabkan hari ini ya. Baik, untuk pekan ke-11 ya, ini kita sudah masuk ke bab baru sebetulnya. Kenapa? Karena bab sebelumnya itu kita banyak berbicara berkenaan dengan bakteri. Nah, untuk yang selanjutnya, ini kita akan banyak bicara berkenaan dengan virus. Ini di awal pertemuan saya sudah menyampaikan ya bahwasanya lingkup lingkup dari pembelajaran mikrobiologi dan parasitologi ini sangat luas ya. Jadi tidak hanya bakteri ya, tetapi mikroorganisme lain, bahkan virus yang memang itu berbeda jauh ya dengan bakteri secara karakteristik bentuk tubuhnya ya, morfologi tubuhnya, tapi dalam satu sisi virus itu bisa kita pelajari di mata kuliah mikrobiologi ya. Oke, nah dalam hal ini yang perlu kalian pahami sebelumnya ya, karena dengan kita belajar virus, otomatis kan kita harus tahu ya pengertiannya dulu, kemudian karakteristiknya. Nah itu semua berdasarkan penemuan-penemuan yang sudah dilakukan sebelumnya, atau dalam bahasanya sejarahnya ya. Tapi dalam hal ini sejarahnya bukan berarti harus lengkap, harus detail ya, tidak. Tapi yang jelas kalian tahu prinsipnya awal mula ditemukannya virus itu seperti apa. Karena semuanya ada ceritanya, semua ada sejarahnya ya. Dari dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwasanya memang virus itu memang berbeda dengan mikroorganisme yang lain, dan dalam hal ini yang sudah dipelajari adalah bakteri ya. Baik, sebetulnya sama juga ya dengan bakteri, virus ini pun ada satu sisi yang bisa kita manfaatkan, satu sisi yang memang merugikan. Nah, yang dapat dimanfaatkan sebetulnya hanya teknologinya saja ya yang perlu kita pelajari. Artinya bagaimana cara supaya kita bisa memanfaatkan virus ya, terutama di bidang kesehatan gitu. Nah, tapi yang merugikan ini yang kita harus mencari tahu. Setiap jenis virus tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan itu semua mempengaruhi kemampuan virus tersebut dalam menginfeksi suatu makhluk hidup. Dan dalam hal ini adalah manusia. Ya. Jadi itu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Baik, mungkin langsung saja ya dalam hal ini sebelum kita banyak berbicara terkait pengertiannya dan lain-lain ya. Di slide pertama, ini yang tadi saya singgung sedikit ya, di pengantar kita harus tahu sejarahnya ya, ceritanya. Awal mula virus itu ditemukan. Ini kita sedikit flashback ya. Awal mula dulu para ahli itu kok bisa menemukan virus itu bagaimana ceritanya.
Di sini saya persilahkan ya, 1 atau 2 mahasiswa untuk bisa terlibat aktif ya dalam menjawab pertanyaan yang sudah saya tampilkan di layar ya. Silakan di sini siapa yang sudah raise hand? Ibu, maaf, layarnya masih muter-muter, Bu. Iya, Bu, layarnya, Ya, Bu. nggak ada layarnya, Bu. Oh gitu, belum muncul ya? Belum, Bu, masih Belum, muncul. Bu. Oke, sebentar. Sudah sekarang atau masih belum? Masih Belum, belum. Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Baik. Ya, silakan ya bagi mahasiswa untuk bisa berpartisipasi aktif ya. Virus apakah yang pertama kali ditemukan? Nah, kita belajar sejarah nih ya. Yang pertama kali ditemukan tuh virus apa dan sejarah singkatnya bagaimana terkait virus tersebut ya. Di sini yang sudah raise hand ada Reni Ayunita. Reni mau menjawab? Iya, Bu. Ya, silakan Reni. Sejarah penemuan virus itu pada tahun 1883 oleh Adolf Mayer, seorang ilmuwan Jerman melakukan penelitian terhadap penyakit mosaik. Penyakit mosaik itu menghambat pertumbuhan tanaman tembakau. Cukup, Bu. Oke, baik. Satu lagi di sini saya persilakan mungkin ingin melengkapi Sevira. Baik, Bu. Saya pernah menjawab virus itu ditemuin oleh Adolf Myers pada tahun 1883. Ya, yang pertama ditemuin itu virus penyebab penyakit pada tanaman tembakau yang tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Yang bahasa latinnya yaitu racun, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kita lihat bersama-sama ya, atau kita review bersama-sama, dan ini juga semua sudah ada di materi ya sebetulnya. Kita hanya mereview saja. Sejarah penemuan virus singkat, padat, dan jelas ya, itu yang kita harapkan. Jadi sebetulnya istilah virus ini sudah ada dari tahun 1883. Ya meskipun pada awalnya itu belum disebut sebagai virus. Ya karena pada saat itu sedang dilakukan penelitian ya, jadi sedang diduga-duga. Tapi bukan berarti diduga-duga itu tanpa adanya dasar ilmu ya, tetap ada dasar ilmunya. Nah, seorang penemu atau seorang ahli ya yang bernama Adolf Mayer ya, ini adalah ilmuwan Jerman yang melakukan penelitian nih. Tapi pada saat itu belum langsung pada manusia, tapi pada tumbuhan yang terinfeksi yang disebut virus itu tadi ya. Meskipun pada saat itu belum tahu itu adalah virus ya. Jadi ini bisa menyebabkan penyakit nih pada tembakau karena sebetulnya tembakau ini pada saat itu bisa dikatakan sebagai komoditi utama ya karena banyak sumber mata pencarian yang memang diambil dari menanam tembakau gitu. Tapi kok daunnya kuning-kuning ya artinya tidak tumbuh dengan baik. Nah setelah diselidiki ternyata ini penyebabnya adalah mikroba. Ya, karena dengan pengamatan mikroskopis itu tidak nampak. Berarti kan ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri ya. Tapi mungkin pada saat itu belum ada istilah virus ya. Jadi dianggapnya adalah bakteri yang ukurannya lebih kecil daripada bakteri yang sudah ditemukan. Kenapa? Karena dengan pengamatan mikroskopis itu tidak nampak. Nah, penyakit ini disebut sebagai penyakit mosaik ya. Oleh karena itu virusnya atau pada saat itu kita juga belum tahu itu adalah virus ya. Namanya adalah PMV ya. Jadi bisa dikatakan itu diambil dari jenis tanamannya yang terinfeksi setelah tahu kalau itu adalah virus. Ya, tobacco mosaik virus. Nah, itu.
Nah, kemudian bagaimana sejarah penemuannya? Ini suara saya terputus-putus tidak ya? Tidak, Bu. Tidak ya? Enggak, Bu. Jelas kok. Oke. Nah, ini penelitian Mayer ya. Tadi saya menyampaikan bahwa penelitian Mayer itu meskipun pada saat itu belum diketahui itu adalah virus, tapi semua ada dasarnya. Meskipun awalnya dianggap itu adalah bakteri. Jadi, ketika suatu tanaman tembakau itu sakit atau rusak karena adanya penyakit itu tadi ya, diambillah sampelnya. Daun yang sudah menguning itu tadi kan otomatis di dalamnya itu ada mikroba gitu ya yang menyebabkan jadi kuning gitu. Digerus ya atau dihancurkan dijadikan ekstrak. Nah, kemudian sarinya itu ya disemprotkan pada tanaman yang sehat. Kita akan melihat jadi sakit nggak itu tanaman ya karena adanya transmisi atau penularan ya berpindahnya tempat si mikroba yang ada di dalam daun yang sebelumnya ke daun tanaman yang baru dan itu sehat. Ternyata ditunggu beberapa hari kemudian tumbuhan menjadi sakit. Wah, benar ini. Berarti memang mikroba lah yang menyebabkan tumbuhan itu menjadi kuning. Nyatanya dia bisa menyebar dari satu tumbuhan ke tumbuhan yang lain. Namun sayangnya belum diketahui itu apa gitu ya karena masih duga itu tadi yang menduga. Nah, kemudian pada tahun 1892 ya ini dilakukan penelitian oleh Dmitri ya. Nah, ini sama prosesnya, hanya saja karena kita tahu bahwasannya bakteri itu ukurannya kan mikro ya. Nah, sari yang sudah diekstrak dari hasil ekstrak dari tembakau yang sakit tadi itu diberikan filter atau saringan ya. Logikanya kalau memang betul saringan itu bisa menyaring bakteri, nah ini apa namanya bisa tersaring ya di dalam saringan tersebut karena kan sudah disesuaikan dengan ukuran bakteri berarti logikanya sarinya pasti bebas dari bakteri ya. Nah, ketika itu disemprotkan pada tanaman sehat mikirnya ya nggak bakal sakit karena si bakterinya sudah tersaring oleh filter itu tadi. Tapi kenyataannya tidak berkata seperti itu. Tetap sari itu ada mikrobanya. Berarti kan tetap ada yang lolos ya dari filter itu tadi ya. Jadi menyebabkan si sari itu masih ada mikrobanya. Oleh karena itu, kita bisa mengambil kesimpulan sementara ya. Oh, berarti ini bukan bakteri ini. Makhluk hidup lain yang ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri. Nah, ini sudah mulai mengkerucut dalam hal ini. Sehingga timbullah beberapa para ahli modern ya pada saat itu melanjutkan penelitiannya si Dmitri ini ya. Karena dalam hal ini masih disebut sebagai bakteri meskipun ukurannya lebih kecil daripada ukuran filter bakteri pada umumnya ya, tetapi ya sudahlah karena ini merupakan proses penelitian jadi tetap harus ada keberlanjutan dari penelitian tersebut ya. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1897 ya. Nah, di sini apa namanya penularan itu dapat terus dilakukan ya dari satu tumbuhan ke tumbuhan yang lain karena dapat ditransfer ya dari satu tanaman ke tanaman yang lain jadi itu bisa menular hingga akhirnya pada tahun 1939 ya ini pertama kali mikroskop elektron ditemukan. Nah, inilah penyelamat ya penyelamat kalau virus itu ternyata bukan dari bakteri tetapi memang virus golongan sendiri karena mampu diamati menggunakan mikroskop dan ternyata dari segi karakteristiknya tuh jauh banget dari bakteri ya. Oleh karena itu dapat disimpulkan ya butuh waktu yang lama dari tahun 1800 sampai 1900 itu kan lama banget itu proses penemuannya hingga akhirnya para penemu itu bisa mengkristalkan partikel dari virus tersebut dan dapat diidentifikasi. Ternyata memang bukan dari golongan bakteri. Nah, itulah sejarah mulanya. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu tidaklah tiba-tiba ketemu. Benar,
semua berawal dari suatu kesalahan. Tapi kesalahan yang terus diperbaiki. Ya, jadi wajar saja. Ini terutama bagi mereka yang saat ini sedang tugas akhir ya. Nanti pun kalian juga akan merasakan. Kenapa ya saya setiap bimbingan ketemu dosen pembimbing kok salah terus? Ya itulah proses. Ya kalau sudah sekali ketemu benar ya mungkin jadi pembimbing. Bahkan pembimbing saja pun masih butuh belajar. Ya, nah dalam hal ini jangan berkecil hati ya nantinya kalian kalau sudah saatnya mengambil tugas akhir kok bimbingan sudah 4 kali kok masih ada aja yang salah. Nah itu adalah hal yang harus dijadikan motivasi untuk terus berkembang, untuk terus berproses ya, sampai betul-betul menemukan titik terang dari penelitian itu sehingga menemukanlah kebenaran. Nah ini adalah proses yang perlu ditiru gitu ya. Jadi jangan ketika disenggol dosennya ini salah, ini, waduh, udah berkecil hati, malah pergi, malah entah kemana, nggak nongol-nongol. Nah, ini bukan menunjukkan jiwa seorang peneliti, ya, karena peneliti itu mau mengakui kesalahan, tapi juga harus mau memperbaiki kesalahan. Ya. Ini nanti setelah kalian sudah saatnya tugas akhir akan merasakan hal demikian, ya. Karena ini penting sekali untuk membangun mental dari sekarang gitu. Nah, kembali ke virus ini tadi. Nah, setelah diamati menggunakan mikroskop ya elektron, itu ternyata penyakit mozaik itu diamatinya penyebabnya ini bentuknya kayak gini ya. Nah, setelah diidentifikasi ternyata itu adalah virus, namanya adalah virus TMV ya, tobacco mosaic virus. Jadi tobacco itu berasal dari kata tembakau tadi itu ya, tanaman tembakau. Nah, kemudian setelah berawal dari sini akhirnya ilmu pengetahuan terus berkembang. Hingga saat ini sudah banyak jenis-jenis virus, baik itu yang patogen ataupun tidak, itu bisa diidentifikasi dengan mudah. Nah itu ya sejarahnya berkenaan dengan penemuan dari virus. Jadi meskipun dulu dianggap virus itu bakteri, itu bukan suatu hal yang memalukan, namanya juga ilmu pengetahuan kan terus berkembang. Syukur-syukur sudah ditemukan mikroskop elektron yang mampu melakukan perbesaran lebih dari 1000 kali dan mampu mengamati struktur virus. Nah, bayangkan kalau sampai nggak ada yang nemuin itu mikroskop elektron. Mungkin sampai sekarang kita belum tahu kalau itu ternyata adalah virus. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke step yang kedua. Setelah kita tahu sejarahnya seperti apa, nah ini kembali lagi. Karena awalnya sempat terjadi kesalahan, kalau ternyata itu dianggap bakteri, ternyata bukan. Nah, kita harus tahu apa itu virus dan apa bedanya dengan mikroorganisme lainnya seperti bakteri. Nah, ini silakan siapa yang akan menjawab bisa raise hand ya. Ada Tri Rastutiani, ada? Ada, Bu. Oke. Silakan Tri Rastutiani bisa langsung dimulai. Virus adalah partikel berukuran ultramikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Yang membedakan virus dengan organisme lain, kalau virus itu bersifat aseluler atau partikel hidup yang tidak memiliki inti sel, sitoplasma ataupun membran sel namun memiliki materi genetik. Sedangkan mikroorganisme lain seperti bakteri bersifat seluler atau uniseluler, Bu. Cukup, Ibu. Oke. Baik, satu lagi. Di sini yang sudah raise hand ada Intan Almasya, ada? Ada, Bu. Ya, silakan Intan. Virus itu partikel mikroskopis yang terdiri dari enzim nukleat yang dikelilingi oleh protein. Virus tidak dapat hidup dan bereproduksi sendiri. Mereka membutuhkan sel inang seperti sel manusia atau hewan. Virus menyerang sel inang dan menggunakan mesin seluler inang untuk membuat lebih banyak virus. Beberapa virus yang mungkin Anda kenal termasuk virus flu dan COVID-19.
Di sisi lain, bakteri adalah organisme sel tunggal yang dapat hidup dan bereproduksi sendiri. Mereka dapat ditemukan di hampir semua lingkungan, termasuk tanah, air, dan tubuh manusia. Jadi, perbedaan utama antara virus dan bakteri adalah bahwa virus itu membutuhkan sel inang untuk bereproduksi, sedangkan bakteri dapat hidup dan bereproduksi sendiri. Selain itu, bakteri umumnya lebih besar dan lebih kompleks daripada virus. Cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya atas penjelasannya. Kita lihat bersama-sama ya. Apa itu virus ya? Dan bedanya apa dengan makhluk hidup yang lain? Nah, ini yang perlu kita pahami betul ya. Jangan sampai ini masih ada yang salah nih. Yang harusnya itu virus dianggap bakteri, yang harusnya bakteri dianggap virus. Karena penting sekali kita mengetahui karakteristik dari virus itu dulu. Ya. Kalau bakteri, ya sama halnya dengan makhluk hidup yang lainnya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, yang itu memiliki bagian penyusun tubuhnya yang disebut sel. Ya meskipun karakteristik selnya berbeda-beda, ya ini sudah disampaikan di pertemuan yang pertama ya. Kalau bakteri itu sifatnya adalah prokariot, kalau makhluk hidup yang lain seperti manusia, tumbuhan, hewan itu adalah eukariot. Tapi dasarnya sama-sama memiliki sel. Tetapi kalau virus itu di luar itu semua, jadi nggak bisa disamakan. Karena virus itu bukanlah sel. Ya, mau sampai kapanpun virus bukanlah sel, karena tidak memiliki bagian-bagian dari sel itu sendiri. Oleh karena itu, sebetulnya bisa dikatakan tidak memenuhi syarat ya sebagai makhluk hidup gitu ya, karena bukan sel gitu ya. Tetapi dalam satu sisi virus ini memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya itu memiliki yang disebut sebagai materi genetik. Ya, ada DNA, ada RNA. Ya berarti kita mau bicara apa? Kalau memang ternyata sama dengan kita gitu ya. Nah, dalam hal ini kita bisa harus mengambil kesimpulan ya bahwasanya memang virus itu memang tidak bisa sepenuhnya disebut sama dengan mikroorganisme lain. Oleh karena itu, dalam hal ini penyebutannya bukanlah sel, tetapi partikel. Ya, partikel yang ukurannya jauh lebih kecil lagi dibandingkan dengan bakteri. Kalau bakteri itu kan ukurannya mikroskopis ya. Nah, kalau ini ultra mikroskopis. Nah, lebih kecil lagi ya. Dan melihat dari segi bentuknya pun juga sangat berbeda ya dari makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan di sini virus itu adalah partikel berukuran ultramikroskopis ya yang bisa menginfeksi sel organisme biologis. Bisa menginfeksi manusia, bisa menginfeksi hewan, menginfeksi tumbuhan, bahkan bakteri pun juga bisa diinfeksi. Ya, berarti kan ukurannya jauh lebih kecil ya dibanding dengan bakteri. Nah, ini ya. Sedangkan kalau dilihat dari punya atau tidaknya sel, nah ini bisa kita jelas membedakan. Kalau makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, ya yang sifatnya makro itu kan sifatnya multiseluler. Nah, kalau yang sifatnya mikro, misalkan seperti protozoa, fungi, bakteri itu masuk ke uniseluler. Baik itu uni maupun untuk multi kan sama-sama punya sel tuh, ya kan? Nah, kalau pada virus enggak. Ya, pada virus namanya bukan seluler, tapi aseluler. A itu artinya tidak, seluler sel, berarti tidak memiliki sel. Oleh karena itu untuk pengertiannya pun berbeda. Ya, ini berupa partikel tapi hidup.
ya, yang tidak memiliki bagian-bagian sel seperti inti sel, sitoplasma ya atau membran sel atau lain-lainnya. Namun dalam hal ini yang menjadi catatan adalah virus memiliki materi genetik. Nah, itulah yang bisa membuat virus dapat memperbanyak diri melalui proses reproduksi ya, dapat menginfeksi makhluk hidup yang lain karena ada kesamaan susunan materi genetik. Nah, ini yang repot ya. Tidak disebut sel tapi memiliki materi genetik ya, qadarullah ya, artinya memang ini adalah makhluk hidup ciptaan Allah ya, yang memang harus kita syukuri keberadaannya dan wajib kita pelajari demi untuk keselamatan atau kesejahteraan dari manusia itu sendiri. Yang baik dimanfaatkan, yang tidak baik bagaimana cara kita bisa meminimalisir atau terhindar dari ketidakbaikan itu. Nah, ini adalah prinsip ya dalam hal bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini adalah gambaran tadi kenapa saya menyebutkan kalau virus itu bagian dari makhluk hidup ya, yang tidak bisa dilihat menggunakan mikroskop biasa. Jadi harus menggunakan mikroskop elektron. Nah, ini bisa dilihat dari segi ukuran manusia, oke lah ya, manusia, buah apel ya, serangga, semut, rambut, ini masih aman di mata kita ya, walaupun mungkin kita sambil melihatnya kesulitan karena ukurannya terlalu kecil, tapi ternyata ada yang memang tidak bisa sama sekali kita lihat karena ukurannya mikroskopis ya. Sudah mikro ukurannya ya, seperti sel, bakteri. Nah, itu. Nah, kalau sudah virus, ini kan bukan elektron ya, mikroskop cahaya. Ini masih bisa nih melihat sel manusia, sel tumbuhan ya, masih bisa melihat sel bakteri. Tetapi kalau sudah masuk ke virus, sudah tidak bisa lagi dilihat menggunakan mikroskop cahaya. Jadi harus menggunakan mikroskop elektron. Nah, itu ya. Jadi memang dalam hal ini sangat bersyukur sekali ya tadi sudah ditemukan mikroskop elektron sehingga dapat mengidentifikasi jenis virus yang menginfeksi tanaman tembakau. Nah, setelah kita tahu ya bahwasanya pengertian virus itu apa, kemudian bedanya dengan bakteri apa, ya jelas beda banget ya. Nah, sekarang bagaimana karakteristik umum? Ya, disebut karakteristik umum ya secara umum saja ya, karena tentunya kalau secara spesifik kita kembalikan ke jenis virus masing-masing. Ya, oke, di sini yang sudah raise hand ada Dwi Sekar Ayu, ada? Hadir, Bu. Ya, silakan Dwi Sekar. Karakteristik utama virus yang pertama itu ada ukuran. Ukuran virus sangat kecil, biasanya lebih kecil dari bakteri, berkisar antara 200 hingga 300 nanometer. Kedua ada struktur. Virus terdiri dari asam nukleat, DNA dan RNA yang dikelilingi oleh lapisan protein. Lalu yang ketiga karakteristiknya ada reproduksi. Virus tidak dapat bereproduksi sendiri, mereka harus menginfeksi sel inang dan menggunakan mesin seluler inang. Yang keempat ada metabolisme. Virus tidak memiliki metabolisme sendiri, mereka membutuhkan sel inang untuk melakukan fungsi-fungsi kehidupan. Yang kelima ada penyakit, virus dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Cukup, Bu. Oke, baik ya. Jadi yang sudah disampaikan tadi sudah lengkap ya. Sebetulnya dari awal yang sudah dijelaskan tadi, kalian sudah bisa menyimpulkan ya kalau virus itu memang sangat berbeda dengan bakteri. Namun ada satu sisi yang sama ya. Apa itu? Yaitu berkenaan dengan materi genetik. Jadi kalau bakteri itu kan makhluk hidup yang memiliki atau sel yang memiliki materi genetik berupa DNA dan RNA. Tapi kalau virus nyebutnya adalah partikel ya, bukan sel ya, partikel. Jadi tidak ada sel virus, itu tidak ada ya, adanya partikel virus. Jadi partikel virus yang mengandung materi genetik berupa asam nukleat, yang itu bisa DNA atau RNA, yang itu ada pelindung khusus ya atau badannya disebut dengan kapsid ya, atau yang tersusun dari proteinnya. Nah, kalau untuk bentuknya tergantung dari jenisnya ya. Ada yang oval, bulat, batang, ada yang bentuk huruf T ya, ada yang dalam bentuk kumparan. Semua tergantung dari jenis virusnya. Nah, sifatnya bagaimana? Sifatnya adalah parasit obligat interseluler. Nah,
Nah, ini virus itu hanya akan bisa melakukan proses kehidupan metabolisme di dalam tubuhnya ketika dia mendapatkan inang yang tepat. Ketika mendapatkan korban yang tepat, tanda-tanda kutipnya itu ya. Jadi kan dikatakan korban ya karena hanya dimanfaatkan gitu ya. Nah, tentunya dalam hal ini kita tahu bahwa virus ini kan bukan sel ya, jadi tidak memiliki kelengkapan seperti sel pada umumnya. Nah, karena dia ini sifatnya harus menemukan inang sebagai tempat hidupnya ya. Maka dalam kondisi tertentu ketika dia tidak menemukan inangnya, dia dalam kondisi yang vakum atau dalam bentuk kristal ya, mengkristal dia. Tapi jangan salah ya, ketika dalam kondisi mengkristal dan itu akhirnya menemukan inang yang cocok, maka dia akan aktif kembali. Nah, ini seremnya virus tuh itu ya, dia bisa bersembunyi di dalam tubuh manusia ya, dan itu bisa menghadang sistem imun manusia sehingga tidak mampu dikenali ya bisa. Ya, dia bisa menyelinap istilahnya ya, hingga suatu saat kemudian kondisinya imun kita turun, baru nanti dia bisa menyerang. Ya. Nah, kemudian virus ini sifatnya sesuai dengan yang dia mau ya, atau sesuai dengan targetnya, tanda kutip spesifik. Jadi nggak semua virus sembarangan ya mencari target sasaran. Di sini contohnya misalkan HIV. HIV nggak mau dia kalau berada di organ-organ yang memang bukan tempat dia untuk bisa hidup ya. Jadi HIV karena itu menjadi PR tersendiri ya kalau ada pasien yang terinfeksi yang itu bisa mengganggu kelangsungan hidupnya. Kenapa? Karena yang diserang adalah kekuatan yang dimiliki secara alami oleh manusia yaitu sistem imun. Nah, sistem imun ini kan tugasnya untuk menangkal segala apapun yang menyerang dalam tubuhnya. Nah, kalau virusnya itu justru malah menyerang sistem imun ya bisa ditebak apa yang akan terjadi kan begitu. Nah, dalam hal ini virus itu sifatnya spesifik. Kalau dia HIV itu hanya akan menginfeksi yang disebut sebagai limfosit CD4. Karena inilah yang akan bertanggung jawab dalam sistem imun manusia. Kemudian ada juga sistem hepatitis C. Banyak ya jenisnya, ada A, ada B, ada C. Ini saya ambil contoh yang C. Dan ini pun juga nggak mau kalau disuruh menginfeksi sel limfosit CD4 ya, karena bukan peruntukannya. Secara khusus dia harus mencari target sasaran adalah sel hepatosit yang ada di hepar atau yang ada di organ hati. Dan begitu pula dengan jenis-jenis virus yang lain. Nah, kemudian, ini struktur virus secara umum ya, yang bentuknya T. Ya, kenapa dikatakan bentuknya T? Karena bentuknya hurufnya seperti huruf T. Tadi itu kan ada materi genetik ya, itu ada di bagian sini ya, yang dilindungi oleh protein disebut dengan kapsid. Ini kita analogikan seperti makhluk hidup pada umumnya, tapi bukan seperti pada umumnya ya, karena hanya penyebutan saja. Jadi bagian ini yang berisi DNA atau RNA, materi genetik, ini adalah bagian kepala. Kemudian ini adalah bagian leher dan ini adalah bagian ekor. Simpel sekali bentuknya ya. Dengan ditakdirkan punya bentuk seperti ini, inilah yang membuat dia gampang sekali masuk ke dalam tubuh inangnya. Dan kelebihan dari virus itu apa? Kalau bakteri ketika dia akan menginfeksi tubuh makhluk hidup, maka seluruh bagian dari bakteri itu akan masuk ke dalam tubuhnya, utuh masuk. Tapi kalau virus enggak. Virus ini yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup itu bukan tubuhnya ini yang masuk, melainkan apa? Materi genetiknya saja yang disisipkan masuk ke dalam tubuh manusia sehingga dia bisa merakit tubuhnya sendiri membentuk virus-virus yang baru. Jadi virusnya yang nularin itu tadi itu tetap berada di luar. Nah, itu ya. Ini kelebihannya itu bisa dikatakan memang virusnya unik banget ya, makhluk hidup yang unik gitu ya. Dia bisa menyerang manusia tanpa harus memasukkan tubuhnya seluruhnya ke dalam tubuh manusia. Tapi hanya memasukkan materi genetiknya saja itu sudah bisa
menghasilkan puluhan bahkan ribuan virus yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, itu ya. Nah, di sini saya tampilkan ada 4 contoh ya bentuk virus ya. Jadi ini adalah variasi bentuk virus dan contohnya. Silahkan saya buat ada 4 nama ya, nama mahasiswa untuk menyebutkan satu persatu. Ini itu bentuk apa, contohnya apa, ini bentuk apa, contohnya apa, sampai ujung ya. Ini urutannya dari 1, 2, 3, dan 4. Oke, di sini saya lihat yang sudah raise hand untuk menjawab urutannya dari yang pertama. Ada yang bernama Desti Nangsang Sari, ada? Ada, Bu. Oke, Desti. Yang kedua, Tiara Ardilia, ada? Ada, Bu. Oke. Yang ketiga, Arina Ulfa, ada? Hadir, Bu. Yang keempat, Ananda Setiawati, ada? Ada, Bu. Oke, silakan dimulai dari Desti. Itu variasi bentuk virus apa dan contohnya? Baik, Bu. Untuk yang pertama itu adalah bentuk dari variasi virus berbentuk batang. Contoh salah satu dari virus berbentuk batang yaitu tobacco mosaic virus, Ibu. Cukup, Bu. Oke. Kemudian dilanjut, Tiara. Yang kedua yaitu bentuknya polihidris, contohnya yaitu adenovirus penyebab penyakit demam. Cukup, Bu. Oke. Yang ketiga, Arina. Untuk yang ketiga, bentuk dari variasi virus bulat ya Bu. Contohnya ada virus influenza dan virus penyebab HIV Bu. Cukup Ibu. Yang terakhir, Ananda. Untuk yang terakhir itu ada virus berbentuk T ya, Bu. Contohnya Bacteriophage dengan ukuran 80 kali 225 diameter, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Jadi paling tidak kalian harus paham dari keempat virus ini, virus yang memang bentuk asli ya, yang berhasil teramati oleh mikroskop elektron. Kalau yang sudah dimodifikasi untuk tujuan pembelajaran, tentu gambarnya akan lebih cantik-cantik ya, karena biar mudah untuk mempelajari. Tapi ya aslinya ya seperti ini ya, dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Baik, kita lihat ya untuk bareng-bareng kita mereview. Jadi masing-masing ya, ini ada tobacco mosaic virus ya, bentuknya kumparan. Contohnya yaitu tadi ya, PMV itu tadi. Nah, kalau sudah dalam bentuk pembelajaran, bentuknya kayak gini kan cantik ya. Karena lebih mudah untuk kita belajar. Dan ini bentuk kumparan karena memang bentuknya melingkar-lingkar ya. Dan ini adalah materi genetik dalam bentuk RNA dan ini adalah kapsidnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah adenovirus ya. Adenovirus bentuknya dia seperti ini ya. Bagian materi genetiknya itu ada di tengah ya. Ini adalah kapsidnya ya. Yang mana yang bentuknya kayak paku-paku ini adalah jarum penunjuk yang istilahnya nanti akan dimasukkan ke dalam inangnya ya. Kemudian yang ketiga ini adalah influenza virus ya, ini bagian tengahnya juga materi genetik dalam bentuk RNA. Dan yang terakhir ini adalah Bacteriophage ya. Apa maksudnya? Virus yang menginfeksi bakteri. Jadi virus ini nanti bisa menginfeksi tubuh bakteri. Ya. Dan ini yang dicontohkan di awal tadi ya, morfologinya di mana materi genetiknya ada di bagian kepalanya yang dilindungi oleh kapsid. Nah, ini adalah jarum penusuknya ya, yang nantinya akan menempelkan di dalam tubuh manusia dan membuat lubang. Disitulah lubang itu yang nantinya akan tempat masuknya DNA atau RNA sesuai dengan jenis virusnya ya, sehingga bisa masuk dengan mudah di dalam tubuh makhluk hidup lain atau inangnya. Gitu. Oke, nah sekarang dari morfologi virus tadi ya,
silakan disebutkan ya bagian-bagian virus beserta dengan fungsinya ya. Siapa di sini yang akan menjawab? Disilahkan, ada 3 bagian ya yang harus dijawab satu persatu oleh mahasiswa. Di sini yang sudah raise hand ada Nur Sifah, ada? Ada, Bu. Kemudian Rina Tiara, ada? Ada, Bu. Dan yang ketiga Adila. Ada Adila? Ada Ibu. Adila siapa ini? Iya. Oke, silakan dari Nur Sifah bisa menjelaskan. Bagian virus yang pertama itu ada kepala. Kepala virus itu biasanya berisi RNA atau DNA dan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Biasanya kalau misalkan DNA itu bisa virus T, virus DNA atau RNA merupakan materi genetik yang berisi kode-kode pembawa sifat virus. Satu unit protein yang menyusun kapsid disebut kapsomer. Cukup, Bu. Oke, dilanjut yang kedua Rina Tiara. Tuh, nggak bisa. Baik, Bu. Yang kedua yaitu ada kapsid yang berupa protein. Kapsid terdiri di atas kapsomer. Fungsinya yaitu memberi bentuk virus sekaligus sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan yang merugikan virus. Cukup, Bu. Terakhir Adila, bagian ekor. Dan bagian ekor itu berfungsinya meletakkan tubuhnya ke sel inangnya, Ibu. Cukup, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi secara umum ya, ini dikatakan secara umum, memang virus itu secara bagian-bagiannya itu bisa dipisah-pisahkan dari posisi ya, dari atas sampai bawah. Nah, kalau yang bagian atas ini adalah disebut dengan kepala ya, meskipun bukan kepala real seperti makhluk hidup pada umumnya ya, tapi paling tidak dia posisinya ada di atas ya. Yang itu dilindungi yang disebut sebagai kapsid. Kenapa perlu dilindungi? Karena memang di dalamnya itu ada materi genetik yang itu bisa dalam bentuk DNA atau RNA. Kalau virus itu nggak bisa dua-duanya ya, karena karakteristik DNA atau RNA itu sangat menentukan jenis dari virus tersebut. Nah, kalau dia golongan virus DNA, contohnya seperti virus T ya, virus cacar itu virusnya jenisnya DNA. Nah, kemudian kalau virus RNA itu contohnya seperti virus influenza, HIV, H5N1 itu adalah golongan dari virus DNA. Sama halnya dengan makhluk hidup yang lain, materi genetik ini pun juga akan berisi kode-kode yang nantinya akan digunakan sebagai sistem informasi di dalam tubuh ya, yang nantinya akan membawa sifat karakteristik dari virus tersebut, yang nantinya bisa dijadikan untuk proses reproduksi ya, dengan menurunkan sifat-sifat itu kepada generasi selanjutnya. Nah, ini merupakan prinsip yang berlaku umum ya terhadap materi genetik di seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kapsid. Nah, kapsid ini dia sebagai pelindung ya yang terdiri atas kapsomer. Jadi fungsinya ya itu tadi, selain sebagai pelindung dia juga membentuk tubuh si virus, karena virus ini kan bentuk tubuhnya macam-macam ya, tergantung dari bentuk kapsidnya seperti apa. Ya, pelindung itu maksudnya ya virus ini kan sifatnya juga ada ancaman dari lingkungan ya, dari makhluk hidup yang lain. Dengan adanya kapsid ya otomatis untuk melindungi dari kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan ya. Yang terakhir ekor. Nah, ekor ini banyak sekali adanya jarum penusuk, di mana jarum penusuk ini nantinya yang akan melekatkan ke tubuh inang dan ada proses untuk melubangi tubuh inang sehingga bisa mudah untuk memasukkan materi genetiknya di dalam tubuh inangnya ya. Nah, kemudian ini contoh-contoh ya virus-virus yang tadi sudah disebutkan oleh mahasiswa ya.
Jadi ada virus polihedral ya, bentuknya polihedral. Ini adalah materi genetiknya, ini kapsomernya, ini jarum penusuknya ya. Kemudian ada HIV ya. Nah, ini kalau sudah dalam bentuk pembelajaran itu cantik banget bentuknya ya. Artinya dalam hal ini memudahkan kita untuk mempelajari oh bentuknya seperti ini ya. Ada juga virus Ebola yang bentuknya silinder ya. Nah, itu semua adalah contoh-contoh yang bisa dijadikan acuan ya, bahwasanya memang karakteristik virus itu pada umumnya sama, tapi semua tergantung dari karakteristik masing-masing spesiesnya ya. Karena ada virus DNA, ada virus RNA. Nah, virus yang berbahaya ya itu adalah virus yang bisa berperan sebagai agen penyakit, pembawa penyakit dan agen hereditas yang bisa merubah sifat dari suatu makhluk hidup. Manusia pun juga bisa begitu ya. Artinya kalau terinfeksi virus itu ternyata bisa membuat mengalami mutasi ya, perubahan susunan genetik di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Karena dalam hal ini virus ini kan jahat banget ya. Selain dia masuk udah numpang, maka dia juga ikut mengendalikan seluruh proses metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup itu. Nah, ini contoh-contohnya ya, virus-virus yang sudah banyak menyerang manusia ya, yang sampai sekarang juga ini belum lenyap-lenyap ya, yaitu virus HIV ya. Kalau dilihat secara mikroskopis ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kalau dalam pembelajaran bentuknya cantik seperti ini ya. Aslinya ya seperti ini bentuk virus yang itu ada di dalam darah dan bisa menginfeksi pasien yang ya itu tadi ya menyebabkan penyakit AIDS ya. Bisa dikatakan itu komplikasi dari berbagai jenis penyakit. Kenapa? Karena yang diserang adalah sistem imun. Sistem imun ini kan bisa dikatakan sebagai apa ya, pelindung utama kita. Pelindung utama kita jebol ya sudah, untuk sekedar penyakit apapun yang itu sebetulnya ringan ya bisa menyebabkan penyakit yang parah. Nah, ini yang beberapa tahun yang lalu sempat viral ya, sempat membuat kita berada di rumah dalam waktu yang lama ya, tidak bisa bekerja, tidak bisa belajar dan lain-lain, dan alhamdulillahnya ya kita sudah mulai agak diberikan kebebasan ya, ya meskipun desas-desus ada virus lagi, tapi paling tidak kan kekebalan kita sudah terbentuk ya, dan setidaknya kalaupun toh memang ada yang terinfeksi, itu gejala yang ditimbulkan tidak separah seperti sebelum-sebelumnya ya, karena tubuh kita sudah mulai beradaptasi dan sudah mulai bisa mengenali ya, jadi bisa ya menghadang lebih awal ya, sehingga tidak bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah. Insya Allah seperti itu. Kemudian, nah ini berkenaan dengan apa itu virus, karakteristiknya seperti apa ya. Baik, satu lagi ini nanti kita akan membahas berkenaan dengan reproduksinya ya. Jadi bagaimana virus itu bisa memperbanyak diri di dalam inangnya. Nah, ini harus tahu ini. Karena ini merupakan bagian penting dari proses kelangsungan hidup virus itu. Karena pada dasarnya virus itu pun juga punya hak untuk hidup ya. Ya, wajar saja kalau dia mencari mangsa istilahnya ya. Tapi pertanyaannya kita mau nggak dimangsa gitu ya. Ya kalau bisa jangan ya. Artinya kita bisa terhindar dari paparan virus seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas berkenaan dengan proses reproduksinya virus ya. Nah, jadi sama halnya dengan makhluk hidup yang lain yang memang memiliki materi genetik, juga bisa dikatakan mampu untuk beregenerasi, mampu untuk memperbanyak diri, mampu untuk bereproduksi. Tapi dalam hal ini ada perbedaan secara prinsip antara virus dengan makhluk hidup yang lain. Kalau makhluk hidup yang lain itu mandiri, dia tidak akan merepotkan pihak lain dalam bereproduksi. Tapi kalau virus enggak, virus harus menemukan inangnya baru bisa bereproduksi. Ya, jadi replikasi atau memperbanyak dirinya virus itu terjadi setelah virus menginfeksi sel inang atau hospesnya.
Ya, nggak cuma numpang untuk bereproduksi, tapi ada upaya untuk ikut mengendalikan ya sel inang untuk proses apapun yang ada di dalam tubuh inang tersebut ya, terutama dalam tahap sintesa protein ya, yang itu terlibat dalam proses transkripsi ya, translasi. Jadi dia ikut nebeng hidup di situ. Jadi ketika tubuh kita itu ada proses transkripsi dan translasi, nah dia juga ikut nebeng ya, ikut bereplikasi juga. Jadi ikut memperbanyak diri. Nah, itulah yang membuat mereka mudah sekali masuk ke dalam tubuh manusia. Karena apa? Karena susunan genetik kita itu sama dengan mereka. Basa nitrogennya sama. Jadi tubuh kita pun nggak akan bisa mendeteksi kalau ini tuh bukan RNA manusia, ini bukan nih, minggir-minggir. Nah, susah ya. Karena sifatnya sudah sifat molekul. Jadi ketika itu sudah bercampur baur di dalam tubuh kita, maka dia akan ikut bereplikasi dan akan ikut memperbanyak diri demi kelangsungan hidup virus. Ya. Oke, kita sudah mulai di inti dari virus itu ya. Jadi reproduksi virus itu secara garis besar itu dibedakan menjadi dua ya. Ada virus litik, ada virus lisogenik. Oke, silahkan. Siapa yang bisa atau mau menjelaskan apa perbedaan atau pengertian masing-masing ya virus secara litik dan secara lisogenik. Di sini yang sudah raise hand ada Wijayanti Enggar mau menjawab. Iya, Bu. Oke, silakan. Ini yang daur litik itu ya, Bu ya? Ya, memberikan penjelasan dulu pengertiannya apa secara daur litik dan lisogenik. Secara daur litik yaitu virus mengeluarkan enzim sehingga terbentuk lubang pada dinding sel inang untuk memasukkan asam inti DNA atau RNA virus. Kemudian yang lisogenik, Kalau lisogenik itu menyisip ke DNA, ke bakteri DNA virus harus memutuskan DNA inang. DNA virus menyisip di antara DNA inang yang terputus tersebut. Di kata lain, di dalam DNA inang terkandung materi genetik virus, Bu. Oke. Baik. Kemudian yang kedua, saya persilakan yang sudah raise hand ada Valen. Valen mau menjawab? Mau ikut menjelaskan? Iya, Bu. Ya, silakan. Siklus litik adalah salah satu siklus yang dianggap sebagai metode utama dalam reproduksi virus saat virus menginfeksi bakteri. Mereka akan membajak sistem molekuler sel untuk menghasilkan keturunan. Tahap-tahap siklus litik itu yang pertama ada absorpsi atau pelekatan, yang kedua ada penetrasi, yang ketiga ada transkripsi, yang keempat replikasi atau sintesis, yang kelima perakitan atau pematangan, yang keenam fase litik. Kalau yang siklus lisogenik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleat virus ke dalam genom sel inang sehingga menciptakan profag. Virus tidak menghancurkan sel dalam siklus lisogenik. Bakteri terus hidup dan berproduksi secara normal, sementara materi genetik di dalam profag kemudian ditransmisikan ke sel anak bakteri. Tahap-tahapan siklus lisogenik yang pertama absorpsi dan infeksi, yang kedua penetrasi, yang ketiga penggabungan, yang keempat replikasi. Sudah, Bu, cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya dan penjelasannya ya. Kita bisa lihat bersama-sama.
Apa sih perbedaan secara prinsip? Ya meskipun setiap virus itu bisa dua-duanya ngelakuin ini, tergantung maunya virus seperti apa. Ya. Bahkan dalam satu proses reproduksi itu bisa dua-duanya ini berlangsung. Yang pertama adalah daur litik, ya. Jadi daur litik ini juga disebut sebagai siklus reproduksi atau perbanyakan virus, ya, yang setelah dia memperoleh apa yang dia inginkan, maka sel inangnya akan dibuat lisis. Litik itu kan berasal dari kata lisis, ya. Lisis itu artinya apa? Pecah selnya. Jadi kan akhirnya menyebabkan kerusakan, ya, atau kematian dari sel tersebut. Nah, jadi setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, maka selnya akan dihancurkan, ya, dengan enzim yang menyebabkan bisa sel inang itu lisis atau hancur. Yang lisogenik enggak, dia tetap mempertahankan sel tersebut, ya, enggak akan dibuat lisis. Kenapa? Karena dia nebeng hidup di situ. Mesin metabolismenya dikendalikan, ya. Jadi dalam hal ini virus itu akan melibatkan integrasi asam nukleat virus ke dalam genomnya sel inang. Jadi dia menyisip, ya. Jadi dia akan menggabungkan dirinya ke genomnya inang. Gitu. Jadi sistem kerja virus ini beda dengan yang lisis. Dia tidak akan menghancurkan, ya. Tapi dalam hal ini dia akan terus hidup dan bereproduksi secara normal di dalam sel inang sampai dia bosen, ya. Ya walaupun mungkin nantinya tetap akan dilisiskan, entah itu kapan, ya, setelah dia bosen di situ kali, ya. Tapi dalam hal ini tetap ada perbedaan. Jadi kalau untuk litik, setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia melisiskan sel itu. Tapi kalau lisogenik, dia menyisipkan dirinya sendiri ke dalam genom atau materi genetik dari inangnya, ya. Baik, kita yang pertama akan membahas terkait reproduksi daur litik, ya. Daur litik ini tahap yang pertama. Ini saya tampilkan gambarnya, ini tahap apa, nanti silakan disebutkan proses yang terjadi apa dan siapa yang akan menjawab. Silakan bagi yang berminat bisa raise hand. Wijayanti Enggar, mau menjawab lagi Wijayanti Enggar? Iya, Bu. Oke, silakan. Daur litik itu secara fase absorpsi. Proses yang terjadi melekatnya ekor virus pada dinding sel inang. Oke. Cukup? Cukup, Bu. Oke. Oke, disampaikan ini adalah proses absorpsi, ya. Seperti dari gambarnya sudah kelihatan, ya, kalau memang ini adalah proses penempelan, ya, atau proses attachment, ya, proses absorpsi. Jadi kenapa dia menempelkan ekornya, ya, pada tubuh inang? Ini ada tujuan. Yang tadi di awal saya sampaikan, virus ini unik. Virus ini tidak akan memasukkan tubuh utuhnya ini ke dalam tubuh inang. Tapi dia akan mengeluarkan enzim yang namanya adalah enzim lisoenzim atau disebut sebagai enzim penghancur yang nantinya akan membuat lubang, ya, di sel inangnya ini. Untuk apa? Bukan untuk tubuhnya masuk keseluruhannya, tetapi memasukkan materi genetiknya, entah itu virus, entah itu DNA, entah itu RNA, entah itu DNA, tergantung dari jenis virusnya, ya, ke dalam tubuh makhluk hidup. Jadi ini tahap awal, ya, atau disebut sebagai fase adsorpsi atau fase attachment. Yang kedua ini tahap apa ini? Coba siapa yang akan menjawab, ya? Yang kedua ini tahap apa? Sudah saya
Lihat di sini yang sudah resen ada Nurita. Nurita mau menjawab? Mau, Bu. Oke, silakan Nurita. Itu fase penetrasi. Jadi ketika virusnya itu udah nempel, dia itu masukin DNA-nya ke dalam sel inangnya. Cukup. Oke, nah ini kelanjutan ya. Jadi setelah si virus tadi itu menempel, maka dia akan mengeluarkan si materi genetik dari kapsid ini ya untuk masuk ke lubang yang sudah dibolongin tadi ya, untuk masuk ke dalam sel inangnya ya. Dan si kapsid virus ini akan tetap berada di luar. Hebatnya dia masih bisa berfungsi lagi untuk menginfeksi bagian yang lain atau menginfeksi sel inang yang lain. Ya, disebut sebagai fase injeksi atau memasukkan asam nukleat ya di dalam tubuh sel inang. Kemudian yang ketiga, setelah dia memasukkan asam nukleatnya, yang ketiga ini apa ini? Ya. Silakan siapa yang akan menjawab bisa raise hand. Setelah materi genetiknya dimasukkan ke dalam tubuh inang, apa yang terjadi? Di sini yang sudah raise hand ada Ayu Widyaningsih, ada? Ada, Bu. Oke, silakan. Baik, Bu. Itu gambar fase sintesis atau pembentukan, Bu. Jadi DNA virus akan mempengaruhi DNA inang untuk mereplikasi bagian-bagian virus untuk membentuk bagian-bagian virus. Di dalam sel inang yang tidak berdaya itu disintesis virus dan protein yang dijadikan sebagai kapsid virus. DNA virus mengendalikan mesin metabolik dari sel hospes sehingga transkripsi RNA dari kromosom hospes terhenti karena DNA-nya sudah rusak. Kemudian DNA virus membentuk mRNA. Cukup, Bu. Oke, baik. Betul ya? Jadi ini adalah tahap replikasi. Jadi setelah virus itu mengeluarkan asam nukleatnya ya, tapi tergantung DNA atau RNA ya. Kalau DNA cepat, DNA itu bisa langsung gabung dengan DNA-nya manusia. Tapi kalau virusnya dalam bentuk RNA itu harus diubah dulu menjadi DNA. Ya, jadi waktunya agak lama. Tapi yang paling cepat kalau memang virusnya adalah virus DNA, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh itu udah langsung bisa masuk ikut ke dalam genomnya manusia dan ikut bereplikasi. Numpang judulnya ya, numpang bereplikasi. Jadi dalam hal ini kendali akan diambil alih oleh virus ya dalam proses apapun itu yang berkenaan dengan metabolisme di dalam inangnya. Makanya bisa dikatakan DNA virus itu mampu mengendalikan mesin metabolik. Sehingga dalam hal ini yaitu tadi DNA manusia atau kalau yang diserang manusia ya itu bisa rusak, tidak berfungsi dan akhirnya ya itu tadi mengganggu proses metabolisme di dalam tubuh inangnya. Nah, setelah dia bereplikasi, apakah cukup? Nah, ini tahap yang keempat. Ya, ini tahap apa ini? Silakan yang mau menjawab. Di sini yang sudah raise hand ada Setia Nurul Utami mau jawab? Mau, Ibu. Oke. Silakan Setia Nurul. Fase yang keempat itu ada fase assembling atau perakitan. Bagian-bagian virus yang telah terbentuk oleh inang akan dirakit menjadi virus sempurna. Jumlah virus yang terbentuk sekitar 100 sampai 200 buah dalam satu daur litik. Bu. Oke, baik, betul ya. Jadi setelah replikasi dia akan merakit tubuhnya sendiri sehingga menjadi virus yang sempurna ya. Sedangkan dalam satu daur litik itu yang awalnya tadi cuma materi genetik yang dimasukkan ke dalam tubuh inang itu bisa membentuk virus yang utuh sekitar 100 sampai 200 buah dalam satu litik saja.
Nah, ini dalam satu proses gitu ya, sedangkan proses yang lain entah ada berapa. Jadi memang dalam hal ini ujian tersendiri bagi imun kita ya, untuk tidak hanya virus, tapi semua jenis apapun yang bisa masuk ke dalam tubuh kita dan itu sifatnya merugikan. Makanya beban tugas dari imun itu sangat luar biasa. Ya, dalam kondisi tertentu tubuh kita sudah tidak mampu untuk melawan, ya akhirnya sakit. Nah, itulah yang terjadi. Ya. Makanya penting sekali ketika kita terinfeksi virus, itu imun kita yang ditingkatkan. Karena dengan imun itulah yang mampu untuk meminimalisir si serangan virus itu tadi. Makanya penting sekali diketahui penyakit kita ini kalau memang ada yang sakit disebabkan apa? Bakteri atau virus. Ya, kalau infeksi bakteri jelas ya, yang selain imun ada upaya untuk diberikan antibiotik. Tapi kalau yang menyebabkan itu virus, ya salah sambung ya. Bukan antibiotik yang diberikan, tetapi antivirus, harusnya seperti itu. Makanya penting sekali kita menelaah. Jangan keburu-buru kita memutuskan ya. Biasanya kan tindakan itu akan diberikan setelah selama 3 hari ya, paling enggak itu demam tidak turun-turun misalkan. Nah, ini baru ada upaya pemeriksaan laboratorium. Nah, jelas nih nanti penyebabnya apa. Jangan baru demam sehari langsung minum antibiotik. Karena tidak jelas dulu nih demamnya karena apa. Karena sebetulnya demam itu bukanlah penyakit, tapi sebagai sinyal kalau tubuh kita ini sedang ada upaya untuk melawan entah apa itu, entah itu virus, entah itu bakteri, entah itu protozoa ya, atau mungkin karena adanya cedera, itu bisa karena timbul ya tubuh kita melindungi supaya tidak terjadi inflamasi. Ya, kalau kita belajar seperti itu sepertinya mudah, tapi realitanya kita panik gitu ya. 1 hari demam nggak turun-turun, gimana ini gitu, langsung minum antibiotik padahal baru 1 hari ya. Dan sayangnya antibiotiknya diminum cuma hari itu aja, tidak dilanjutkan sampai selesai. Nah, ini yang menyebabkan resistensinya itu akan meningkat. Yang rugi siapa? Nah, jadi dalam hal ini harus bijak dalam menggunakan antibiotik itu. Oke, tahap yang kelima, terakhir ya. Ini apa? Udah kelihatan sih, pada keluar semua virusnya ini. Oke, saya lihat di sini yang sudah resen ada Mia. Mia ada? Mia ada? Iya Bu, ada Bu. Oke, silakan Mia kalau ingin menjawab. Ya Bu, yang kelima ini adalah fase litik atau pemecahan sel inang. Yaitu ketika perakitan selesai, maka virus akan menghancurkan dinding sel inang dengan enzim lisoenzim. Nah, akhirnya virus ini akan mencari inang baru. Sekian Bu. Oke, baik ya. Ini tahap terakhir ya, daur lisis atau daur litik. Jadi setelah dia mencapai apa yang dia inginkan, sudah dirakit dengan sempurna, maka virus akan menghancurkan dinding sel inang itu dengan enzim lisoenzim. Yang akhirnya nanti dia akan mencari inang yang baru. Jadi pas banget disebut habis manis sepah dibuang ini ya, sudah dimanfaatkan, dirusak pula selnya. Itu ya, akhirnya selnya menjadi tidak berfungsi lagi dan dia mencari sel yang lain dan dikitukan pula ya. Nah, ini hal PR tersendiri sebetulnya ya untuk menghadapi apa itu virus ya. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan kita. Kita sudah lebih 15 menit untuk pertemuan kita. Saya tadi memaksakan untuk terus lanjut supaya selesai untuk 1 daur ya. Daur litik dan alhamdulillah sudah terselesaikan. Dan untuk daur lisogenik silakan dipelajari sendiri ya, silakan dipahami dari video yang sudah saya sharekan itu. Dan setidaknya ini bisa menjadi gambaran kalian bagaimana nanti pada saat proses ujian ya, karena sebetulnya yang saya berikan penekanan itulah yang biasanya keluar.
kalau kalian menyimak ya. Karena saya tipenya itu ketika ada hal penting itu akan saya berikan penekanan supaya kalian tuh ada notice. Oh iya, ini penting. Oh, ini penting gitu ya. Jadi dalam hal ini dengan adanya sesi tanya jawab ini sebetulnya saya sudah mulai membocorkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nantinya akan diberikan gitu ya. Nah, tinggal siapa saja nih yang belum pernah sama sekali memberikan partisipasinya dalam keaktifan ya, saya ingatkan lagi karena ya itu tadi ya, jangan nanti menyesal kemudian ya, sudah tahu nilai yang lain jeblok ya, udah nilai yang lain nggak tinggi, nggak bagus, tambah keaktifannya nggak ada kan, ya wassalam ya, hasilnya ya kita tidak bisa memaksakan gitu ya. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan ya untuk sesi diskusi kita atau tanya jawab kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.